Di alam modern yang kita lalui hari ini, kita menyaksikan sebuah drama yang sangat tragis. Drama yang diproduksi di satu sisi oleh ampunan Allah, yang membuat orang terus-menerus rindu dan ingin kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi juga ada sesuatu yang lebih dramatis yang kita saksikan juga hari ini, adalah produksi kegelapan yang memproduksi dosa-dosa manusia. Memang malaikat pernah memprediksi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku ingin menjadikan manusia ini khalifah di muka bumi. Malaikat protes, "Ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Apakah engkau ingin menjadikan khalifah ini makhluk yang memiliki hobi merusak bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami terus-menerus bertasbih, bertahmid, dan menyucikan engkau? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, aku lebih tahu dibanding pengetahuanmu, wahai para malaikat. Rupanya memang akan muncul kelak satu pertarungan antara ampunan Allah dan gerakan dosa luar biasa. Orang merasa begitu nikmat dengan dosanya ketika dia masuk ke dalam neraka dunia. Dan neraka dunia itu adalah hijab. Manusia lebih senang menikmati hijab daripada terbukanya tirai antara dirinya dengan Allah. Terbukanya tirai itu adalah surga yang sesungguhnya, surga kaum yang makrifat kepada Allah. Orang-orang bahkan seringkali dipaksa oleh Allah untuk masuk surga, memasuki wilayah ampunannya, memasuki wilayah yang di sana ketika ampunan Allah melimpah. Tetapi manusia modern hari ini lebih banyak lari dari ampunan Allah. Ia bahkan lebih menikmati keputusasaannya, menikmati di balik kelambu kegelapan, kemunafikan dan kezalimannya. Pertarungan ini akan berlangsung sampai kapan? Justru pertarungan ini akan semakin dimenangkan oleh kegelapan di saat kiamat tiba. Di saat seluruh umat manusia tak satu pun yang kembali kepada Allah. Kiamat lalu tiba. Kalau masih ada satu pun hamba Allah yang masih kembali dengan mengingat Allah, 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 Allah pun menunda kiamat itu. Tragedi ini tentu menyentakkan kita, menyadarkan betapa dunia ini sebenarnya su'ul khatimah, buruk akhirnya, buruk karena lapisan-lapisan dosa menjadi kegelapan yang menghijab antara dirinya dengan Tuhannya. Hari ini adalah kesempatan kita untuk membawa lampu yang terang, lampu ampunan,
Karena dengan menyadari betapa ampunan Allah yang melimpah, manusia harus siap menjadi wadah bagi ampunan Allah. Wujud wadahnya adalah kembali. Wujud wadahnya adalah istighfar kita. Sungguh, lembah cintanya menunggu kita. Jangan sampai kita nanti menyesal di akhirat. Karena tempat menyesal itu memang akhirat. Semua orang ingin kembali kepada Allah. Tetapi dunia sudah berlalu. Dan kita tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Hari ini, mari kita jadikan satu kekuatan istighfar, kekuatan taubat sebagai dunia baru. Karena memang demikian kita harus mengawali. Apapun rekayasa manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan bisa membangkitkan kehidupan umat manusia yang beradab tanpa diawali kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali itu adalah awal bagi sebuah pencerahan besar. Kembali itu sesungguhnya membuat kita menjadi miliaran bayi yang tak ternoda. Yakinlah bahwa Anda sedang tersenyum menghadap kepada Allah. Senyum tanpa batas, pandangan tanpa batas, bahkan hati tanpa batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus mengajak kita untuk kembali karena memang limpahan kasih sayangnya yang tiada hingga. Bahkan jika seluruh umat manusia pun sudah tidak ada satupun yang berdosa, Allah bakal menciptakan satu golongan makhluk yang berdosa kepadanya. Lalu Allah mengampuni para hambanya tadi. Kadang-kadang ada misteri di balik dosa. Kadang-kadang Allah memang mentakdirkan kita berbuat dosa agar kita memang harus kembali kepadanya. Hari ini manusia seringkali harus kembali kepada Allah malah diawali dengan tragedi dosa. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di depan kita yang mengagetkan kita. Sesuatu yang mustahil menurut akal pikiran manusia tiba-tiba nyata. Orang yang selama hidupnya berbuat salah dan berdosa bisa saja di akhir hayatnya ya husnul khatimah dan bahkan menjadi kekasih Allah, menjadi walinya Allah. Karena itu Nabiullah Adam alaihissalam dalam jiwanya senantiasa berkata, terima kasih ya Allah, Engkau pun mentakdirkan aku berdosa ketika di surga. Sebab tanpa aku pernah berdosa dulu, aku tak pernah turun di muka bumi, tak pernah menjadi khalifah, tak pernah menjadi nabi dan rasul, dan tak pernah melahirkan keluarga manusia. Yang di sana ada kekasihmu, puncak hambamu, Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang memimpin sebaik-baik umat.